Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Semoga hari ini hati kita dipenuhi dengan damai untuk dapat memuji dan memuliakan Dia. Saudaraku, renungan kita hari ini Sabtu 18 Februari 2023 dengan judul Bersama Anaknya yang Kekasih. Ayat renungan kita terdapat di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan perkataan yang diucapkan kepada Yesus di Yordan itu, "Inilah anakku yang aku berkenan," meliputi seluruh umat manusia. Allah berbicara kepada Yesus selaku wakil kita. Dengan segenap dosa dan kelemahan kita, tidak dibuangkannya kita sebagai tidak berharga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Allah bagi kita. Diberitahukannya kepada kita hal kuasa doa, bagaimana suara manusia dapat mencapai telinga Allah dan permohonan kita diperkenankan dalam istana surga. Oleh dosa, dunia ini telah terpisah dari surga, serta terasing dari persekutuannya. Akan tetapi Yesus sudah menghubungkannya kembali dengan lingkungan kemuliaan. Kasih-Nya telah melingkari manusia, serta mencapai langit yang tertinggi. Cahaya yang turun dari pintu gerbang, yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita, akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohonkan bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu renungan kita ini menjadi kekuatan bagi kita yang hidup di dunia yang penuh dengan tantangan di akhir zaman ini. Tetapi pada saat perkataan Allah kepada Yesus Kristus, pada saat Dia menerima baptisan keluar dari air, kemudian Allah menyebutkan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Maka penjelasan di dalam renungan ini menyatakan bahwa ungkapan yang sama juga berlaku bagi kita yang menerima Yesus, yang menerima baptisan dan juga menerima keselamatan yang ditawarkan melalui pengorbanan Kristus. Kita disebut dengan anak-anaknya dan kuasanya berkenan melalui kita. Kita dijadikan untuk menjadi saksi-saksi dan menjadi pewaris kerajaannya. Kita dijadikan untuk menjadi pembawa terang yang menuntun orang banyak untuk mengenal Kristus, dan untuk mereka juga dapat dipersiapkan menjadi pewaris kerajaannya. Saudaraku, jikalau demikian kuasa itu diberikan bagi kita, tentu sangat bersuka cita, oleh karena kita dapat melawan akan kekuatan setan yang selalu mencoba untuk membuat kita jatuh. Semoga kuasa ini meliputi kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Puji dan hormat kami sembahkan kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah, Tuhan membangunkan kembali setelah melewati malam istirahat, dan karunia kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami dapat menikmati dan menjalaninya bersama dengan Engkau. Semoga hari ini menjadi hari yang berkat dan membuat kami akan bersuka cita untuk dapat menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Yesus akan dipandang dan dilihat banyak orang akan mengenal Engkau melalui kehidupan umat-umat-Mu. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran ini, oleh karena itu sangat menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami hidup di tengah dunia pada akhir zaman ini. Kami percaya setan semakin mengerahkan segenap kekuatan dan kuasanya untuk dapat membuat kami tersandung dan jatuh. Tetapi kami percaya Bapa, kami dapat juga berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan akan tetap menolong kami. Kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya di waktu yang Tuhan berikan
ada kebijaksanaan bagi pimpinan untuk dapat menciptakan satu kerukunan dan tercipta satu kedamaian untuk masyarakat. Demikian juga harapan kami Bapa. Kami tetap memiliki satu kebebasan untuk dapat menyembah dan memuliakan Engkau pada waktu yang Tuhan tentukan. Lebih lagi, waktu yang ada untuk kami dapat menjadi saksi untuk menyebarluaskan kabar keselamatan. Memberkati gereja-Mu ya Tuhan dalam kehidupan, di dalam kebersamaan, persekutuan. Biarlah dapat menjadi terang dan bersinar untuk memancarkan kasih Tuhan, sehingga gereja Tuhan dapat menjadi tempat untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang akan menantikan kedatangan-Mu. Memberkati orang-orang muda yang hidup di dalamnya, biarlah mereka berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Demikian juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah kehidupan mereka, sehingga dalam menjalani masa-masa indah mereka Bapa, tetap setia untuk dapat berpengharapan kepadamu saja. Semoga ya Tuhan, kami akan dipersiapkan dalam menyongsong kedatangan. Mohon ampun atas dosa pelanggaran kami Bapa, karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.